Banyak orang percaya Peking itu hilang di tahun 1066. Setelah satu pertempuran, semuanya selesai. Tidak ada lagi kapal dari utara, tidak ada lagi penyerangan ke Inggris. Tapi kalau kita lebih lihat lebih dalam, yang berakhir itu bukan orangnya guys. Yang berakhir itu adalah cara hidupnya. Siapkan kopi kalian, inilah kisah tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah era Peking itu berakhir. Hai teman-teman, balik lagi bareng saya. Di video sebelumnya, kita sudah bahas tentang Peking itu bagaimana mereka muncul, berkembang, sampai jadi kekuatan yang besar guys. Di video ini, kita tidak akan mengulang itu kembali. Kita langsung masuk ke satu pertanyaan yang besar, yang jarang dibahas, apa yang sebenarnya terjadi setelah Peking itu berakhir. Dalam sejarah, titik yang paling sering disebut sebagai akhir era Peking adalah tahun 1066, tepatnya setelah Battle of Stratford Bridge, atau perang di jembatan itu guys, yang terjadi di Inggris bagian utara sana. Pertempuran ini mempertemukan pasukan Inggris melawan pasukan dari Norwegia. Pasukan Norwegia saat itu dipimpin oleh Harald Hardrada. Harald Hardrada bukan pemimpin biasa guys. Sebelum datang ke Inggris, dia sudah berperang di sebagian besar wilayah Eropa sana dan bahkan sampai ke Bizantium. Jadi ketika dia datang ke Inggris di tahun 1066, dia datang sebagai raja berpengalaman. Dia bukanlah penjajah yang baru kok. Pertanyaannya adalah kenapa dia datang? Karena saat itu Inggris sedang tidak stabil, raja sebelumnya wafat, dan beberapa pihak merasa punya hak atas tahta tersebut. Salah satunya adalah Harald Hardrada pada saat itu dari Norwegia. Awalnya pasukan Norwegia sempat menantang di pertempuran di wilayah York, tapi Raja Inggris saat itu, Harold Godwinson, bergerak dari selatan ke utara dengan cepat dan menyerang balik di Swartberge tersebut. Pertempuran pun terjadi pada September 1066. Hasilnya apa? Pasukan Norwegia kalah, Harald Hardrada akhirnya tewas di pertempuran. Karena itu banyak sejarawan menyebut peristiwa itu sebagai akhir dari era Viking. Tapi penting untuk dipahami adalah ini bukan berarti semuanya orang Viking itu hilang setelah itu. Yang benar-benar berakhir adalah ekspedisi, penyerangan besar ke luar negeri, tradisi riding atau penjarahan jarak jauh, dan gaya hidup sebagai penyerang laut. Sedangkan orang-orangnya tetap ada kok. Dan disinilah bagian yang sering tidak dibahas. Setelah tahun 1066 tersebut, tidak ada kejadian yang besar yang langsung mengubah semuanya. Perubahannya justru pelan-pelan saja, bertahap, dan semuanya terjadi di kehidupan sehari-hari mereka. Kehidupannya sih kembali kehidupan normal biasa, seperti bertani, berdagang, maupun menetap di suatu wilayah. Sebagian besar masyarakat Viking memang sudah melakukan itu sejak awal. Hanya saja setelah era penyerangan berakhir, itu menjadi fokus utama mereka. Jadi kalau kita lihat dari sudut yang lebih sederhana, Viking tidak hilang kok. Mereka hanya berhenti menjadi Viking dalam arti sebagai penyerang yang barbar. Pada saat itu perubahan tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang mendorongnya. Salah satunya adalah perubahan dalam kepercayaan dari sistem sosial mereka. Karena sekitar abad ke-10 sampai ke-11 Masehi, banyak wilayah di Skandinavia mulai mengalami perubahan yang besar, terutama dalam hal agama mereka. Ini guys, kalau kita lihat lebih dekat, perubahan besar dalam masyarakat Viking sebenarnya sudah mulai bahkan sebelum tahun 1066. Sekitar abad ke-10, wilayah Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia sana mulai mengalami perubahan besar dalam hal kepercayaan. Salah satu tokoh penting dalam proses ini adalah Harald Bluetooth. Sekitar tahun 960-an, Harald secara resmi memeluk agama Kristen dan mulai mendorong wilayahnya untuk mengikuti ini bukanlah sekedar keputusan pribadi saja. Di masa itu, keputusan raja biasanya berpengaruh besar langsung ke masyarakatnya. Kenapa raja-raja di Skandinavia mulai masuk Kristen? Kalau dilihat dari sisi praktis, ada beberapa alasan kok. Pertanyaannya berhubungan dengan Eropa. Pada saat itu, sebagian besar kerajaan di Eropa sudah beragama Kristen. Kalau ingin berdagang, menjalani aliansi, atau diakui secara politik akan jauh lebih mudah kalau punya kepercayaan yang sama. Kemudian ada soal kekuasaan. Sistem Kristen membawa struktur yang lebih terorganisir. Ada gereja, ada sistem administrasi, ada legitisme, kekuasaan yang lebih kuat. Ini membuat raja mengontrol wilayahnya dengan lebih stabil. Kemudian ada lagi soal perubahan gaya hidup mereka. Dibandingkan dengan ekspedisi penyerangan yang berisiko tinggi, kehidupan menetap jauh lebih stabil untuk jangka panjang.
Titik ini yang berubah bukan cuma agama mereka kok, tapi cara hidup mereka. Sebelumnya sebagai kelompok Viking dikenal dengan ekspedisi di luar wilayah seperti Inggris, Prancis, wilayah Baltik, tapi setelah abad ke-10 sampai ke-11, aktivitas seperti ini mulai berkurang. Sebagai gantinya mereka lebih fokus ke pertanian dan perdagangan. Mereka lebih condong kembali ke masa lalu mereka. Kehidupan menetap suatu wilayah, perubahan ini tidak terjadi dalam satu malam saja. Ini tidak semua orang langsung ikut. Dari berbagai tempat, kepercayaan lama seperti pemujaan terhadap dewa-dewa mereka masih bertahan cukup lama. Bahkan dalam beberapa kasus, kehidupan sistem kepercayaan ini sempat berjalan bersamaan. Ada yang secara resmi mengikuti Kristen, tapi masih ada mempertahankan tradisi lama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini wajar, hal ini juga cukup umum dalam sejarah. Perubahan budaya biasanya tidak langsung menggantikan yang lama, tapi berjalan berdampingan dulu. Di sisi lain, perubahan ini juga mempengaruhi identitas mereka. Perlu diingat guys, istilah Viking ini sendiri bukan nama suku-suku atau bangsa. Lebih tepatnya ini adalah aktivitas orang yang berlayar untuk berdagang, menjelajah, atau menyerang. Itulah yang disebut Viking. Jadi ketika aktivitas ini mulai berkurang, secara otomatis identitas itu juga ikut hilang. Orangnya masih ada, keturunannya masih ada, tapi mereka tidak lagi menjelajah kehidupan yang sama. Dan dari sinilah kita mulai melihat satu pola yang sama. Perubahan besar dalam sejarah tidak selalu terjadi karena satu peristiwa saja guys. Seringkali terjadi karena perubahan itu kecil yang terus berlangsung dalam waktu yang lama. Setelah itu perubahan terjadi mulai terlihat lebih jelas dari wilayah Eropa Barat sana, khususnya di Prancis dan Inggris, di mana keturunan Viking ini justru berkembang menjadi lebih besar dari kekuasaan yang baru. Kalau di Skandinavia perubahan terjadi lewat agama dengan cara hidup, di Eropa Barat, perubahan Viking justru terlihat lewat kekuasaan. Dan salah satu tempat paling penting untuk memahami ini adalah Normandy. Awalnya wilayah ini diserang oleh Viking di abad ke-9. Sungai Seine yang mengarah ke kota Paris, jadi jalur utama mereka masuk ke dalam wilayah Prancis. Serangan ini cukup sering terjadi dan cukup merepotkan bagi kerajaan Franke Barat itu. Lalu pada tahun 911 terjadi suatu kesepakatan penting. Raja Franke Barat, yaitu Charles the Simple, memberikan sebagai wilayah di utara Prancis sana kepada pemimpin Viking Rollo. Kesepakatan ini dikenal sebagai perjanjian Saint-Clair-sur-Epte pada tahun 911. Isi utamanya sederhana saja guys. Rollo ini pasukannya diberi tanah, mereka harus berhenti menyerang, dan mereka harus melindungi wilayah tersebut dari serangan Viking lain. Dan disinilah muncul wilayah yang kemudian dikenal sebagai Normandia, yang secara harfiah berarti tanah orang utara. Dan pada akhirnya guys, setelah menetap di sana, keturunan Viking mulai berubah cukup cepat. Mereka mulai menggunakan bahasa Prancis, mengikuti sistem feodal Eropa, dan memeluk agama Kristen pastinya. Dalam beberapa generasi saja, mereka tidak lagi terlihat seperti Viking dalam arti lama. Tapi satu hal yang tetap ada, pengalaman militer dan kemampuan organisasi mereka masih ada. Sekarang kita lompat ke tahun sekitar 100 sampai 150 tahun setelah itu. Di Normandia sana muncul seorang tokoh penting, William the Conqueror. Ini guys, William ini lahir sekitar tahun 1028 di Normandia. Dia adalah keturunan dari kelompok Viking yang dulu menetap di sana. Jadi, walaupun dia bukan Viking penyerang seperti abad ke-9, secara garis turunan mereka masih punya akar dari sana. Sekarang kita kembali ke tahun yang sama seperti sebelumnya, 1066. Di tahun ini Inggris mengalami krisis. Setelah raja wafat, tidak ada satu pihak yang disepakati sepenuhnya sebagai penerus. Seperti yang kita bahas tadi guys, Harald Hardada datang dari utara dan akhirnya kalah di Stamford Bridge. Tapi itu bukan satu-satunya konflik di tahun itu. Di selatan datanglah pasukan Normandia dipimpin oleh William guys. Pertempuran besar pun terjadi pada tanggal 14 Oktober 1066. Pasukan Inggris baru saja bertempur di utara melawan Norwegia. Mereka harus bergerak cepat ke selatan sana untuk menghadapi ancaman baru dari Normandia. Kondisi ini jelas tidak ideal guys. Hasilnya bagaimana? Dalam pertempuran itu, Harold Godwinson tewas dan William berhasil menguasai Inggris pada saat itu. Dan di sisi ini muncul satu hal yang cukup menarik guys. Di tahun 1066, Viking dari Norwegia kalah di utara, tapi keturunan Viking di Normandia menang di selatan. Dampaknya apa guys? Setelah kemenangan itu, William menjadi raja Inggris, dan ini membawa perubahan besar seperti apa? Sistem feodal yang lebih terstruktur. Banyak bangsawan Inggris digantikan oleh bangsa Normandia, dan selama beberapa generasi bahasa elit di Inggris
bukan bahasa Inggris tapi bahasa Prancis Norman. Ini guys, kalau kita lihat dari sudut yang lebih luas, ini menunjukkan bahwa Viking tidak benar-benar hilang dari sejarah Eropa. Mereka hanya berubah bentuk kok, dari penyerang berubah menjadi penguasa, lalu dari luar sistem kemudian mereka masuk ke dalam sistem tersebut. Dan perubahan ini bukan terjadi di suatu tempat saja. Di barat mereka jadi penguasa, di utara mereka menetap, dan di timur mereka mengambil peran yang lebih berbeda lagi. Selain ke Inggris dan Prancis, sebagian kelompok dari Skandinavia justru bergerak ke arah timur sana. Pergerakan ini mulai terlihat sekitar abad ke-9 Masehi dan berlangsung sampai sekitar abad 11. Rutenya itu berbeda dengan jalur laut ke Inggris sana. Mereka masuk lewat wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Rusia sana, Ukraina, dan Belarus. Alih-alih langsung ke laut lepas, mereka menggunakan jalur sungai besar seperti Volga dan Dnieper. Kapal yang mereka gunakan lebih kecil dari kapal perang di laut terbuka sana. Tujuannya supaya bisa masuk ke sungai-sungai yang kecil, ditarik di saat pindah jalur, dan digunakan di sebagian besar kondisi di medan. Kelompok Viking ini, wilayah ini sering disebut sebagai Rus. Banyak sejarawan percaya bahwa Rus ini kemudian menjadi asal kata dari Rusia sana. Kalau di barat sana mereka dikenal sebagai penyerangan. Di jalur timur ini fokusnya lebih ke perdagangan, koneksi antar wilayah, dan aksesi ke pasar yang lebih besar, yaitu barang dagangan. Barang yang mereka bawa antara lain adalah bulu binatang, dari utara madu dan lilin. Ada logam juga guys, dan di dalam beberapa kasus budak ada juga. Melalui jalur ini mereka terhubung dengan dua wilayah, dunia Islam melalui jalur Volga dan kekaisaran Bizantium melalui jalur Dnieper. Dan pada akhirnya mereka masuk ke Bizantium. Salah satu tujuan utama di jalur ini adalah Konstantinopel. Di abad ke-10, kota ini adalah salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia. Perdagangannya aktif, sistem pemerintahannya kuat, dan militernya terorganisir dengan baik guys. Perubahan peran pun terjadi ketika orang-orang dari utara ini sampai ke Bizantium. Mereka tidak selalu datang sebagai penyerang. Sebagian besar dari mereka justru bekerja sebagai tentara bayaran. Dan di sini muncul satu unit militer yang cukup terkenal, yaitu Varangian Guard. Unit ini mulai dikenal sekitar abad ke-10, terutama pada masa Kekaisaran Bizantium seperti Basil II. Ya, anggap saja memerintah sekitar tahun 976 sampai 1025. Tugas utama mereka apa? Tugas mereka jelas, melindungi kaisar, menjaga istana, dan ikut dalam pertempuran yang penting. Jadi, kenapa mereka dipilih guys? Alasannya cukup praktis. Mereka bukan orang lokal, tidak terlibat politik dalam negeri, tidak punya reputasi sebagai pejuang yang disiplin. Dan pada akhirnya ini menunjukkan perubahan yang besar. Orang-orang yang dulu dikenal sebagai penyerang sekarang menjadi bagian dari sistem resmi militer tersebut. Dan di sini mereka bukan lagi seorang Viking dalam arti yang lama. Mereka adalah tentara profesional yang bekerja dengan gaji dan struktur yang jelas. Kemudian dampak jangka panjangnya adalah pengalaman mereka di Bizantium juga membawa pengaruh saat mereka kembali ke utara sana. Mereka sudah melihat kota besar, sistem administrasi yang kompleks, dan cara hidup yang berbeda dari biasanya. Jadi guys, kalau kita lihat keseluruhan jalur timur ini, Viking bukan hanya penyerang saja, mereka cuma pedagang, penjelajah, dan tentara profesional.